Lagi nih. Aku belum kepalanya berapa menit tadi? Oke, Bapak Ibu mohon maaf tadi ada kendala teknis ya. Ini kita mulai lagi sambil menunggu Pak David. Oke, boleh Bapak Ibu mungkin yang sudah join nih di komen dari mana saja Bapak Ibu asal kota dan juga kabupatennya biar kita tahu nih. Betul Ibu, ini kita cukup menyaksikan saja, nanti materinya juga akan disampaikan dengan saya dan juga Pak David, Bapak Ibu. Halo. Oke, halo Pak David, sorry nih ya. Tadi ada It's kendala teknis okay. sedikit. It's Ya, okay. Oke, jadi kita oke. sore hari ini eh, topiknya seru-seru sedap nih, Mas Reddy ya. Betul, betul. Semoga bisa nemenin teman-teman untuk minum kopi, minum teh gitu ya. Betul Oke, banget. oke. Ini emang obrolan santai, Bapak, Ibu, gitu Siap. ya. Jadi nggak apa-apa sambil dibawa nih cemilannya yang mau nemenin obrolan topik kita sore hari ini, Pak ya. Tadi mungkin sebelumnya juga sudah disampaikan, topiknya itu Ya, pengaruh positif dan juga negatif budaya kerja after pandemi, gitu Pak. yes. Jadi untuk Lanjut Bapak tadi Ibu ya. nih yang sudah Hmm. bergabung, cukup melihat dan mendengarkan saja gitu ya. Tidak usah join nggak apa-apa dalam kolom layarnya gitu. Nanti boleh kenalan dulu ya Bapak Ibu. Mungkin dari mana nih asalnya biar kita tahu juga. Nah, Bu Delik dari Gresik nih Pak, jauh juga ya. Wow. Iya, Ini ada Ibu Zia juga. Assalamualaikum, Ibu ya. Ada Ibu Lili, ya ada Ibu Suci dan banyak juga. Waduh, ini teman-teman dari apa IDN dan Eledu dalam sobat pemimpin hebat ini, Mas Reddy. Thank you betul udah Pak. join nih sore-sore nih. Waduh. Oke, Ini oke, oke. biasanya Mm. yang emang loyal Pak. Woi, sama kita buat ikutan terus webinar sama workshopnya nih Pak. Oke, oke, oke. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, 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 oke. Ya, Oke, boleh oke. dilanjut mungkin Pak David ya. Yes. Jadi Mas Reddy, ya kalau seperti tadi saya bilang bahwa kita tuh harus berubah. Ya, di saat-saat pandemi kita udah lewati, Alhamdulillah puji Tuhan ya. Dari Maret 2020, sekarang sudah bulan Agustus 2022 gitu ya. Sudah 1 tahun lebih ya. 1 tahun setengah bahkan hampir itu. Kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus berubah. Ya, kata orang kalau tidak berubah itu punah. Ya, sama kayak dinosaurus. Tadi kita udah opening tentang kata aksara China ya. Krisis itu ada dua. Ada suku katanya adalah dangerous dan juga opportunity. Artinya di mana krisis itu artinya di mana memang ada berbahaya tetapi juga ada kesempatan di situ. Nah, jadi kita berharap obrolan kita 1 jam kurang ini bisa jadi oasis ya, Mas Reddy ya. Betul, Bisa betul jadi Pak. pencerahan buat rekan-rekan semuanya yang sedang dalam pergumulan. Harapannya ini bisa jadi mata air lah ya, walaupun kecil, tapi bisa menyegarkan gitu loh. Nah, lanjut tadi Iya. ya. Mm-mm. Nah, Karena mungkin saya memang, eh, mm-mm. Silakan, gimana Pak? silakan. Boleh lanjut Pak. Oke.
karena saya memang di apa namanya di dunia edukasi pendidikan, nanti saya akan coba kasih beberapa contoh tentang di dunia pendidikan. Tapi ini sebenarnya untuk semua apa namanya bidang ya, karena kita lagi ngebahas tentang di dunia kerja, ya. Gitu Betul. Mas Redi. Tapi mungkin pengalaman saya juga ya Pak ya, yang saya rasakan dengan Hmm, adanya perubahan yang tadinya WFO menjadi WFH, iya, opportunity-nya mungkin ya kita bisa bekerja di mana saja gitu ya Pak ya. Mulai iya, dari rumah, terus lebih fleksibel lah. hmm, Tapi mungkin dangerous-nya yes, di situ kadang ada rasa gitu ya Pak ya, ada rasa misalnya iya, ngantuk gitu. Terus mungkin iya, iya, merasa tidak diawasi sama pimpinan gitu. Nah, mungkin itu hal-hal yang yes, bisa masuk ke dangerous. Nah, makanya itu nanti saya juga pengen tahu lebih banyak nih dari Pak David. Kira-kira dari opportunity itu bisa dikembangkan iya, lagi, terus dangerous itu apakah bisa diubah menjadi opportunity? yes, yes, yes. Nah, seperti contohnya seperti di dunia pendidikan ya, Mas ya. Boleh, Saya boleh. masih ingat sekali itu ya, ketika Bapak Presiden ya bulan Maret itu ya, sekitar pertengahan itu menyatakan bahwa Indonesia itu masuk ke dalam apa namanya masa pandemi ya COVID-19 langsung diperlakukan semua ya perubahan-perubahan dan di sekolah pun mau nggak mau langsung berubah gitu ya. Betul, Pak. Itu memang wah terlihat sekali kita memang kalang kabut ya, dan itu Betul. memang bukanlah hal yang biasa, itu extraordinary ya, Ya, sangat-sangat extraordinary, dan itu semuanya hampir sama, semua jajaran sekolah itu kalang kabut gitu. betul. Memang di awal-awal di 3 bulan kita melakukan evaluasi gitu kan ya. Bahkan bukan hanya 3 bulan, tapi per minggu kita coba evaluasi. Per bulan kita evaluasi apa yang kekurangan, apa yang perlu diperbaiki seperti itu. Nah, contohnya dampak negatifnya itu seperti apa namanya? Kita punya aset gitu ya, kita punya ruang kelas itu sepi, Mas. Betul, Ya, Pak. tadinya satu apa bangunan sekolah itu bisa berisi 1.200, 1.300 siswa ya kan? Tapi tiba-tiba lengang. Bayangkan Mas ya kan? kita kita mungkin di beberapa hari pertama itu di rumah, tapi akhirnya dimintakan untuk apa dengan prokes tentunya ya, kita masuk juga. Di situ kita merasakan itu, waduh, cukup-cukup spooky ya, karena Iya, satu gedung itu jadi lengang seperti itu. Nah, betul, itu Pak. hal-hal yang Kebetulan rumah saya di mm, sebelahnya sekolahan, Pak. Yang biasanya rame itu karena ah, sekolahan, itu langsung sepi, iya. gak ada yang jualan. Terus ya Aduh, yang mungkin biasanya rapi gitu ya, Pak ya, disapu, dilipat, iya. sekarang terbengkalai. Nah, mungkin itulah salah satu perubahan juga ya, Pak ya. Betul, betul. Malah bayangin ya Mas Redi, kalau Mas Redi lagi di rumah tiba-tiba tahu ada sekolahnya lagi kosong, tiba-tiba ada yang bunyi-bunyi, kan bahaya ya Mas ya. Makhluk yang tadi undang ya, Jadi Pak ya. kaget. Wah, seperti itu. Nah, tapi ada juga sisi positifnya, Mas Redi. Ketika kita dipaksa gitu ya, masuk ke dalam masa pandemi itu, ya kan, mungkin dipaksa dan akhirnya kita terpaksa berubah, kalau tidak kita punah gitu ya, kita mendapat satu apa perubahan ya, mengalami transformasi pendidikan. Yang tadinya kita mungkin dengan tidak familiar dengan pembelajaran online gitu ya, dengan gadget ya kan, dengan beberapa aplikasi, tapi di saat itu langsung berubah ya kan, kita harus berubah. Nah, akhirnya sekarang saya melihat gitu kan ya, guru-guru yang mohon maaf ya sudah senior juga ya, itu Betul. sudah gape itu. Mem- mempersiapkan Zoom ya kan, webinar ya kan, Google Classroom, waduh udah canggih-canggih lah. Seperti itu. Ya, Jadi itu sisi positifnya yang di dunia pendidikan seperti itu, Mas. Perubahan karena dampak daripada pandemi. Begitu, setuju Mas. banget sih, Mas Pak. Reddy. Jadi memang benar-benar mengikuti zaman ya, Pak ya. Yang mungkin kita dulu nggak akan Hmm. tahu nih pembelajaran pakai Zoom Meeting, pakai Google Meet gitu ya, Pak ya. Rapat juga Ya, lewat yang online. Tapi karena keadaan yang memaksa kita jadi harus belajar gitu, Pak. Di mana yes, yes, yang yes, tadinya yes. konvensional berubah menjadi online gitu. Mungkin kalau tidak dipaksa dengan keadaan, kita juga nggak kenal, Pak. Yang sama ya Zoom Meeting, Gmeet,
Nah, itu kan menjadi hal yang positif juga. Betul, betul, Tapi, betul. oke, oke. Nah, di sini saya mau cerita nih, Mas. Nah, di sini juga waktu pandemi ini ya di masa-masa lahirnya Eledu ya. Eledu itu lahir juga karena memang kita melihat daripada apa dorongan ya supaya kita jadi berkat dan saluran berkat lah buat orang-orang yang saat ini mengalami pandemi saat itu gitu ya. Tahun Nah, berapa berarti, karena Pak? kami tahun 2020, jadi pas 2020. pandemi itu berlangsung iya dan akhirnya kita melihatnya bahwa ini bukan hanya tentang di saat pandemi saja, tapi kami melihat juga ini dibutuhkan ketika sudah melewati pandemi. Ya, karena memang Eledu itu berbicara tentang character builder, ya baik itu buat perorangan maupun untuk institusi. Ya, kami melihat itu banyak sekali hal-hal yang diakibatkan pandemi ini luka, bukan hanya soal fisik, Mas Redi, tapi juga psikologi, ya kan, kejiwaan, ya kan, psikis itu terluka gitu. Jadi bagaimana akhirnya Eledu lahir, ya kan, berusaha untuk bisa menjadi berkat lah, khususnya untuk menyembuhkan atau mengobati yang terluka, ya khususnya dari sisi kejiwaan tadi itu. Seperti itu, Mas Oke. Redi. Iya, berarti Edu kurang lebih sudah 2 tahun ya Pak ya, dari tahun 2020, dan memang Iya, itu juga melihat peluang daripada ingin membantu lembaga-lembaga pendidikan ya, pada saat iya, terkena pandemik gitu ya Pak ya. Dan Alhamdulillah sekarang betul, kita betul. sustain sampai Mm, bisa terlaksana kerjasama dengan jaringan IDN juga dari bulan betul, betul, Februari gitu ya Pak ya. Nah, mata-mata betul. memang kita ingin membantu nih Bapak Ibu semuanya dari mulai kepala sekolah gitu ya Pak ya, guru, orang tua, Iya, biar bisa menambah knowledge-nya lagi, gitu, ilmunya lagi yang sebelumnya belum diketahui, terus jadi tahu dan itu bisa diaplikasikan di lembaga-lembaga. Keren Pak. betul, Mas. Uh, Iya, oke. jadi kalau detailnya itu memang karakter itu kan sebuah perjalanan yang cukup panjang ya, Mas Redi ya. Kalau kita berbicara tentang karakter itu berasal dari kebiasaan yang terus berulang-ulang. Oke. Ya, kebiasaan itu terbentuk karena tindakan yang diulang-ulang, jadi kebiasaan atau Oke. action ya. Nah, kalau tindakan itu terjadi dari pikiran, mindset. Nah, mindset akhirnya terciptalah tindakan atau action. Nah, mindset ini itu masuk dari semua panca indera, Mas Redi. Dari mata, ya kan, dari telinga, dari mulut, lidah, ya kan, peraba, perasa itu masuk dari situ. Nah, harapan kami ya Eledu itu bisa hadir gitu kan ya, menjadi oasis gitu ya di padang gurun pandemi itu ya. Itu jadi teman-teman, rekan-rekan ya kan bisa ya dapat asupan lah gitu ya yang menyegarkan ya, yang menyegarkan, yang masuk ke mindset, ke pikiran sehingga mengakibatkan tindakan yang benar. Tindakan benar jadi kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan itu jadilah karakter. Karakter itu menentukan masa depan. Nah, berbicara soal budaya kerja gitu ya, yang terjadi saat ini, itu mengalami kerusakan, Mas Redi, gara-gara pandemi. Dan after pandemi ini, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus lari lagi. Hmm. Karena kita sudah mendengarkan di TV, ya kan, di media, Pak Presiden juga mengatakan bahwa krisis global, financial crisis gitu kan ya, tahun ini, tahun depan ini akan terus gitu kan ya. Nah, kita harus siap, Mas Redi, untuk bisa survive lagi, ya kan? Kita harus lari lagi gitu ya. Kita harus gerak lagi gitu kan ya. Nah, walaupun kita masih terluka gitu. Oke. Tapi kita nggak bisa menunggu lukanya sembuh dulu, Mas. Lukanya sembuh udah pada hilang semuanya, Mas. Kita bakal Ya. ketinggalan jauh dan kita bisa jadi sendiri lagi. Nah, bagaimana ketika kita masih juga dalam keadaan terluka, kita sedang diobati, tapi kita tetap bergerak gitu ya, walaupun nggak lari, tapi tetap jalan, ya kan, tetap melangkah ke depan seperti itu. Nah, itu harapan kami, ya kan, Eledu dan IDN, bagaimana kita berkolaborasi dan masuk ke sendi-sendi pendidikan gitu ya, lewat beberapa
program ya, termasuk pemimpin hebat ya Mas Reddy ya. Kita Betul, Pak. kita hadir di sana sehingga dari pemimpin-pemimpin tersebut dengan perubahan zaman ini bisa melakukan akselerasi lagi. Oke, Kurang lebih berarti seperti itu Mas Reddy. untuk bisa menghadapi perubahan gitu ya Pak, tadi kita harus punya 3 tahapan dulu mungkin Pak yang saya tangkap. Yang pertama kan Ya, mindset-nya dulu diubah ya Pak ya. Ketika mindset betul. itu sudah diubah, berarti kita akan memiliki sebuah kebiasaan yang baru. Betul ya Pak ya? Yes, Habit yang betul. baru. Nah, kebiasaan baru, habit yang baru ini pastinya nanti akan membuat sebuah karakter baru. Yep, Nah, jadi mantap. tadi kita untuk bisa memiliki karakter baru yang pastinya hal positif gitu. Berarti kebiasaannya dulu Hmm. yang harus kita ubah, dan sebelum kebiasaan diubah kita juga harus memiliki mindsetnya dulu yang harus diubah. Seperti itu Pak David ya. Betul, betul sekali. Nah, Oke, betul. tadi bicara tentang budaya kerja gitu ya. Budaya Oke, kerja yang ada, contohnya di institusi pendidikan lah ya, di sekolah gitu ya. Mungkin beberapa contoh, tapi kali ini saya mau sampaikan satu contoh gitu ya. Kalau memang mau nanti kita ketemu di workshop ya Mas Reddy ya. Kita betul ketemu karena di workshop hari di Kamis ya. tanggal 25 betul Pak, minggu depan kita ada Yes, workshop lagi. Nah, insya Allah ini oke. pastinya akan lebih detail lagi, lebih mendalam lagi materi yang akan dibahasnya Pak. Gitu. Jadi buat Bapak Ibu Oke, nih oke. yang emang mau join nanti bisa hubungin ke kontak saya ataupun ke nomor CS IDN seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah Yes. berarti Nah, gimana Pak mm, lanjutannya nih? nah, ini salah satu contoh budaya ya, yang mungkin ketika pandemi itu kita akhirnya mau nggak mau berubah, gitu ya. Budaya, misalkan budaya religius. Wah, ini ya kan yang paling seru lah gitu ya. Bagaimana akhirnya anak-anak itu dilatih, misalkan ya, tetap gitu ya, sebuah madrasah ya mengajar tentang mengaji misalkan, gitu ya. Wah, kita harus bisa tetap ini, walaupun dari jarak ya dan tempat itu berbeda gitu ya. Tapi bagaimana guru tetap dapat mengajar ngaji dengan baik dan benar, ya kan? Muridnya lagi di rumah gitu ya. Lalu bagaimana juga akhirnya mereka tetap menjalankan sholat 5 waktunya dengan tepat gitu ya. Nah ini perlu ada kolaborasi akhirnya ekstra dengan siapa? Dengan orang tua Mas Reddy. Karena Nah, orang tua yang harusnya jadi partnernya sekolah jadinya. Harus berpartner, betul. ya kan? Jadi nggak bisa menyerahkan lagi 100% ke sekolah. Wow, jangan gitu ya. Kan ini anaknya siapa gitu ya. Karena orang tua banyak juga yang keteteran, Pak. Yang biasanya dituntut Iya, langsung di sekolah, yang ngajar guru, sekarang kita orang tua berperan harus sebagai guru juga. Biasanya. Yang ngerjain PR bukan anaknya lagi, Pak. Orang tuanya iya, gitu. iya. Apalagi sekarang udah dikit-dikit gampang taruh di sosmed ya, di TikTok, di Instagram gitu ya. Wah lu lagi ribet, lagi riweh gitu kan, ngajarin anaknya di syuting lah. Jadi itu yang viral gitu kan. Ya, Betul, tapi itu Pak. sebenarnya hanya bisa dikatakan ya segelintir lah. Segelintir. Tapi ketika seorang orang tua gitu ya, notabene dia bukanlah pendidik. Notabene dia bukanlah berstatus sebagai pengajar ya, Mas ya. Ya, Tapi saya masih ingat itu apa yang dikatakan oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, ya kan? Beliau berkata begini, semua orang memang bukanlah guru, tapi semua orang adalah pendidik. Jadi kita itu adalah pendidik, Mas. Bahkan kita yang mungkin sebagai wira swasta atau sebagai karyawan tidak ada hubungannya sama sekolah gitu ya, bukanlah guru. Tapi kita itu adalah seorang educator, kita adalah seorang pendidik. Ya, ya muridnya siapa ya anak kita gitu kan ya. Nah, itu yang saya bilang yang kami juga waktu itu lakukan adalah bagaimana pembinaan, Mas, kepada orang tua murid. Jadi jangan jangan gini, jangan cepat-cepat kita juga mengharapkan orang tua murid itu langsung skillful ya dalam mengajar, ya belum tentu. Tapi kita waktu itu bagaimana mereka menimbulkan motivasi mereka sebagai seorang pendidik, gitu ya. oke. Motivasi seorang pendidik itu kan tidak pantang menyerah, ya kan. Wah, kalau anaknya disuruh baca BU, Bu, DI, gitu ya. Budi, terus
kadang-kadang anak-anak tuh suka bercanda-bercanda Mas, dipelintir sama dia, budak gitu kan ya. Saya sebenarnya kepengen tahu lucu-lucuan gitu ya, pengen Iya tahu betul Pak. papa mamanya nih sampai sejauh mana nih sabarnya gitu. Nah, acap kali tuh orang tua tuh jadi emosi Mas, jadi langsung dirotan, langsung dikasih penggaris ya. Padahal anak-anak itu kan sukanya tuh lucu-lucu gitu kan ya, suka Betul. apa ya, rada-rada ya lucu-lucu lah. Jadi itu yang kita waktu awal-awal kita coba supaya orang tua ini mau memiliki motivasi dulu sebagai pendidik. Nah, itu Oke. jangan jangan langsung skillnya langsung karena belum tentu semua orang itu skillful dalam mengajar. Tapi Oke. memang ya seperti itu, Mas. Mungkin kesabaran juga kali ya Pak sebagai pendidik. Karena kan anak juga pasti karakteristiknya beda-beda. Nah, gimana caranya Betul. kita bisa ngehadapin berbagai macam karakter anak itu sendiri. Apalagi sebagai orang tua yang pastinya mereka akan lebih tahu seperti apa penanganan anak tersebut ya Pak ya. Nah, jadi hal-hal yang Betul, seperti betul. itu yang harus ditingkatkan juga. Kadang yang namanya orang tua emosi Pak. Kalau misalnya anaknya Iya, gimana-gimana nggak sesuai dengan perintahnya gitu Pak. betul. Nah, jadi saya sepakat sih kalau memang harus menumbuhkan motivasi dan juga jiwa pendidik itu dulu terlebih. Iya, dan memang kami ya melihat begini Mas Redi, bahkan Ya, kita miris ya, kita kalau melihat berita-berita waktu tahun 2020, masa-masa pandemi di awal ya kan, kita pantau setengah tahun ya semester pertama, lalu di semester yang kedua, kami ikut memantau dan kami melihat satu berita yang miris, yaitu mirisnya adalah arti begini ya kan, eh, LEDU juga melihat tentang banyak sekali timbulnya perselisihan lalu sampai KDRT ya, kekerasan betul. dalam rumah tangga, ya. Lalu bagaimana tingkat stres anak-anak semakin tinggi gitu ya. Lalu bagaimana juga terjadi perceraian yang semakin meningkat. Padahal kalau kita lihat kan lucu Mas Redi. Artinya orang sebenarnya punya quality time ya kan bersama-sama gitu. Tapi lucunya adalah bersama-sama malah membuat perpisahan kayak gitu. Ya, Bersama-sama malah membuat suatu perselisihan. Nah, ini satu hal yang lucu. Artinya memang banyak orang yang nggak siap. Nggak siap dalam arti, kayak saya jujur gitu ya, seorang bapak gitu kan ya, mungkin waktu dulu kita bisa pergi pagi gitu kan, dalam tanda kutip kita melarikan diri gitu Mas Redi. Dari hal-hal yang di rumah gitu kan ya. Pulang-pulang nanti sore, malam baru ketemu sama anak, sama istri, halo ya kan, tegar ya. lagi gitu kan ya. Nah, tapi ketika 24 jam disuruh di rumah, wah itu mulai tuh. Aslinya mulai kelihatan. Nah, itu yang saya melihat bahwa ini juga yang sebenarnya mesti dibenahi. Jadi bukan hanya berbicara tentang skill gitu ya, tapi juga berbicara tentang hal-hal yang lebih kepada soft ya, soft. Jadi bukan hard skill, tapi juga soft skills-nya yang mesti dibenahi dulu. Ah, seperti itu, Mas. Oke, nah berarti kan tadi kita udah ngobrol ya Pak ya terkait Ya, perubahan yang dialami dari sisi orang tua dan mungkin yang ya, harus ditingkatkan jadi PR juga bagi lembaga. Nah, kemudian ya. yang menjadi pertanyaannya Pak, gimana sih untuk caranya agar orang tua bisa memiliki pemahaman, menumbuhkan motivasi pendidikan tersebut, Pak? Oke. Nah, kita melihat juga tentang ada 18 karakter yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ya, dari Mas Menteri ya, Nadiem Makarim gitu ya. Ada 18 karakter, ada religius, itu kan ya, ada kerja keras, ya kan, ada kedisiplinan, ya kan, ada kebangsaan dan lain sebagainya. Itu bagus sekali, itu sangat luar biasa bagus, ya kan. Ah, jadi ketika saya melihat bahwa di saat sebelum pandemi, Mas ya, itu memang benar-benar banyak sekali, ya jujur dikatakan orang tua yang melepaskan kepada sekolah, gitu ya. Dan ketika pandemi, ketika anak di rumah, ya kan, orang tua juga harus mengambil peran sebagai pendidik, gitu ya. Itu baru kelihatan gitu loh, bahwa itu tidaklah mudah, gitu ya. Membangun sebuah karakter itu tidaklah mudah, gitu. Tapi satu hal, Mas, yang dari LA itu dapatkan adalah bagaimana orang tua harus jadi role model gitu Mas.
ya. Mereka harus jadi panutan, mereka harus menjadi cermin di rumah, gitu ya. Jadi ketika misalkan seorang anak ingin memiliki, kita ingin memiliki anak yang memiliki karakter religius yang Ya. kuat gitu ya Mas ya. Orang tua harus bisa menjadi jadi role model ya. Ya bapaknya, ibunya ya harus ya jangan hanya bisa suruh sholat aja, tapi dia harus sholat juga gitu ya. Harus jadi sholat ya kan. Jangan suruh hanya puasa tapi dia sendiri nggak puasa gitu ya. Atau suruh-suruh ke mana? Ke gereja tapi dia sendiri di rumah gitu ya. Nyuruh-nyuruh anaknya aja gereja. Enggak bisa seperti itu. Tapi atau suruh-suruh berdoa gitu ya. Tapi dia sendiri nggak berdoa. Nah itu bukanlah hal yang baik, yang tepat seperti itu. Nah jadi kalau Karena saya sampaikan, silakan Mas Ridi. iya mungkin nasihat terbaik itu memang dari perilaku ya Pak ya. Kayak saya nih Exactly. sebagai anak gitu ya. Kalau Mm-mm. misalnya disuruh sama orang tua gini 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 gini, tapi ternyata orang tua tersebut tidak melakukan hal tersebut, ya otomatis untuk apa saya melakukan hal itu? Toh orang tua juga nggak Betul, melakukannya. Nah, kalau misalnya betul, dilihat betul. dari contoh yang sudah biasa mereka lakukan, otomatis secara tidak sadar kita Ya, pun akan mengikuti apa yang diperbuat oleh orang tua kita. betul, betul. Lalu misalkan karakter yang lainnya seperti karakter rasa ingin tahu, Mas. Itu ada juga di dalam 18 karakter dari Oke. Kemendiknas ya. Rasa ingin tahu seperti apa gitu. Nah, saya pelajari kayak gini, ya kan? Banyak orang tua tuh yang akhirnya, ya mohon maaf gitu ya, jawabannya itu googling aja deh gitu. Suruh Hmm. Google aja gitu. Tanya Mbak Google gitu. Wah itu berbahaya, Mas. Bayangkan gitu ya, anak umur 5 tahun, 6 tahun kita suruh Google sendiri. Waduh, itu bisa dapetin apa mereka di sana gitu kan ya, berbahaya. Ya kan karena Semuanya bisa di, diakses, Pak. semuanya bisa diakses. Iya. Walaupun, oh Pak, saya udah kasih aplikasi untuk apa bisa ngunci ya kan usia gitu, tetap aja ya, tetap aja bisa lah. Ya, sekarang Hmm. iklan-iklan itu tiba-tiba nongol gitu kan ya. Gambar-gambar yang kurang baik gitu kan, yang tidak pantas gitu. Nah, itu rasa ingin tahu gitu ya. Kalau kita mau mengajarkan anak kita punya karakter rasa ingin tahu, yang saya dapati seperti ini Mas Redi. Sebagai orang tua, sebagai bapak ya, sebagai ibu gitu ya. Ketika anaknya, apalagi saya tahu nih, kalau yang anaknya usianya 4 tahun atau lagi bawel ya Mas ya, nanya terus ya, nanya terus, nanya apa-apa ditanya. Nasihat saya jangan berhenti ya untuk menjawab ya. Jangan bilang nggak lihat apa, saya lagi sibuk. Wah, itu jangan, Mas. Itu berbahaya. Itu jangan sampai keluar dari mulut kita. Ya. Apa nggak lihat nih kerjaan banyak, ya kan? Wah, dia takut akhirnya. Akhirnya dia cari tahu sendiri. Wah, ketika dia cari tahu sendiri, itu bahaya. Ya, ya. Sebaiknya anak kita harus tahu dari kita. Itulah yang sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya. Seperti itu. Jadi kalau kita ragu nih, Mas, atas jawaban kita, nak, ya, Papa cari tahu ya. Kamu tunggu sebentar. Nah, kita yang googling, Mas. Kita yang harus Oke, googling oke. dulu. Jadi harus Hmm. kita dulu yang saring, ya, baru kita sharingkan ke dia, Betul, ya. Pak. Tapi kalau kita Ya. suruh, udah Google aja, nih handphone, wah itu bahaya. Nah itu tadi mungkin bisa menjawab tentang bagaimana untuk bisa dapatkan tentang karakter yang benar. Oke, jadi tadi ya, untuk bisa mengubah mindset dari orang tua yang memiliki motivasi mendidik, itu tadi ada di 18 karakter yang sudah disampaikan dari Yes, Kemendikbud itu sendiri apa ya. Oke, yes, berarti tadi kita udah masuk ke bagian yang hal negatifnya mungkin ya Pak ya, yang dialami ya, dari orang tua itu sendiri. Nah, sekarang kita kalau mau masuk nih Pak, ke perubahan ya, positifnya dari budaya kerja after pandemi ini, apa sih Pak? yes. Jadi saat ini kan saya sih udah lihat bahwa hampir 100% sudah kembali lagi ke kantor ya Mas Redi ya. Betul. Sudah balik lagi, back to office ya kan. Nah, Banyak yang hybrid juga Pak. ada juga yang hybrid betul. Betul. Nah, tapi pesan saya begini, jangan sampai lupakan hal-hal yang apa namanya, yang positif, yang negatif, maaf ya.
itu yang kita pelajari ketika pandemi gitu ya. Itu jangan buru-buru dilupakan gitu kan. Terus kita udah pakai gaya sebelum pandemi deh gitu. Balik lagi ke ke office ya kan, ke onsite ya ke offline. Akhirnya udah. Itu jangan sampai karena terus harusnya itu yang positif harusnya terus terbawa. Oke. Harusnya terus apa ya? Jadi satu peningkatan gitu ya. Contohnya ya Mas ya. Contohnya adalah kita meeting secara online gitu ya. Nggak apa-apa juga ketika semuanya harus ke kantor gitu kan ya. Tapi ketika ada yang mungkin, aduh Pak, saya rada-rada gatel nih tenggorokan gitu kan. Saya khawatir saya lagi positif gitu ya. Oh ya nggak apa-apa, di rumah saja kita nggak usah paksakan gitu kan ya. Tapi tetap ikut meeting gitu kan ya. Jadi hybrid tadi seperti itu. Jadi saya bilang bahwa itu yang hal-hal positif jangan sampai ditinggalkan juga di saat-saat after pandemi itu. Itu yang sebenarnya bisa membuat meningkatkan daripada satu organisasi atau institusi ya. Kalau saya bilang di saat pemulihan lagi terjadi, tapi terus bergerak ke depan. Seperti itu, Mas Reddy. Oke, jadi memang kita nggak boleh menghilangkan ya Pak ya hal-hal yang sudah dibentuk tadi pada saat pandemi. Contohnya tadi kan masih adanya WFH, terus tiba-tiba kita dipaksa Yes, WFO. Kemudian memang ada suatu case yang tidak mengharuskan datang ke kantor. Nah, maka itu diperbolehkan gitu ya yes. Pak ya. Gitu. Jadi jatuhnya Betul, nanti hybrid. Oke, betul. setuju sih Pak. Karena itu juga buat keselamatan semuanya juga Pak. Karena ini pandemi juga masih Iya, berjalan, ternyata positif juga masih ada aja gitu ya, walaupun sudah di betul, betul. booster. Oke, Mm-mm. oke. Kemudian Ini kalau ada ada yang apa mau lagi nih tanya, Pak? silakan nih. Ada yang mau Ya, nanya, boleh. silakan di komen ya. Bapak Ibu ini kita bincang-bincang Ada santai di teman-teman. sore hari Oke, hari Jumat ada Ibu pagi. Jenny juga. Halo Bu Jenny. Oke, oke. Iya, iya. Boleh Bapak Ibu yang mau tanya Hmm. di chat aja di kolom chat, nanti kita bantu jawab. Gitu Yes. ya. Oke, siap. Nah, Ya, kemudian nih jadi Pak David, kan ya, kita di minggu depan bakalan ada workshop ya terkait audit budaya dalam membangun dan meningkatkan kinerja lembaga ya, pendidikan. Nah, nanti ya. boleh dong Pak dikasih bocorannya, kita bakal bahas apa aja nih yang nantinya bisa didapetin Oke. sama Bapak Ibu semua yang akan mengikuti workshop tersebut. Oke, thank you. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Memang background saya ini memang campur aduk ya, Mas Reddy ya. Saya memang dulu awal-awal bekerja sebagai auditor ya di Big Oke. Four Company di Jakarta ya kan, hampir 8 tahun. Lalu masuk lagi ke sekolah sebagai auditor, sebagai quality assurance ya kan. Lah, sebagai business development itu 8 tahun lebih juga saya di situ. Nah, jadi saya mengkombinasikan gitu kan ya, apa yang menjadi karakter ataupun sifat-sifat auditor itu ya, itu bagaimana para pemimpin, minimal pemimpin lembaga ya kan, dengan wakil-wakilnya gitu kan ya, itu memiliki karakter, sifat, spirit sebagai auditor, Mas. Hmm. Nah, auditor itu, Mas, nah ini jangan sampai salah. Auditor itu bukannya tukang tukang gebuk ya. Bukan cuma cari kesalahan ya kan. Nah, itu memang dulu begitu, Mas Reddy. Jadi zaman dulu kalau boleh cerita tentang auditor, itu memang seorang auditor itu akan dianggap sukses kalau dia menemukan sebanyak mungkin kesalahan, temuan. Oke. Emang tugasnya mencari Jadi, kesalahan orang ya Pak ya? yes, itu Yang zaman dulu tuh audit memang biasanya takut begitu. Pak. Ya. Wah, takut. Itu pasti keringatnya segede-gede jagung tuh keluar tuh kayaknya. Wah, Oke, diaudit oke. nih. Waduh, kelagapan. Nah, tapi Oke. ketika tahun 2004 ya, 2003 2004 terjadi kasus yang besar di Amerika. Ada namanya kasus Enron ya kan, yang terjadi di Amerika. Itu sampai parlemen Amerika juga kena, ya kan, kabinet juga kena. Jadi ada satu Big Four company itu sudah puluhan tahun menjadi auditor mereka dan akhirnya main mata sama mereka. Jadi mereka bikin satu pembukuan, ya kan? Itu dengan apalah, dengan dimanipulasi gitu ya, sehingga
Enron ini sebuah perusahaan listrik ya, tenaga listrik itu mendapatkan apa namanya predikat wajar tanpa pengecualian. Kan seperti itu ya. Padahal nggak wajar, mereka banyak sekali transaksi-transaksi yang nggak wajar. Tapi karena auditornya main mata, akhirnya dibuatlah sedemikian rupa. Tapi akhirnya terjadilah, ya akhirnya terungkap, ya kan, akhirnya sampai yang namanya kasus Enron ini mengubah dunia auditor sedunia, Mas Reddy. Oke. Jadi yang tadinya auditor itu tukang gebuk, gitu ya, mencari kesalahan. Nah, di saat itu, di 2004 itulah akhirnya auditor itu berubah fungsi. Ya, dia tidaklah mencari kesalahan, tapi dia sebagai katalisator, Mas Reddy. Dia harus bisa mempercepat proses, gitu ya, tanpa dia larut dalam proses itu. Dia haruslah menjadi problem solver, ya. Dia harus menjadi jadi pemecah masalah, gitu ya. Jadi ketika auditor sekarang, dia nggak bisa hanya kasih temuan. Ini temuan, ada 100 temuan gitu kan ya. Tapi dia harus sampaikan 100 temuan dengan 100 ada jawaban. Solusi apa ya? 100 solusi. Betul. Nah, jadi kalau memang teman-teman, Bapak Ibu ada kesempatan untuk join dengan kami ya hari Kamis ini, nanti kita akan belajar sama-sama ya bagaimana kita mengaudit ya kan yang namanya budaya ya kan seperti itu ya, karena budaya yang saat ini tuh sudah terluka gitu ya gara-gara COVID-19, dan bagaimana nanti ketika masuk ke di dunia yang baru ya di era yang baru ini ya, kita sebagai pemimpin, sebagai leader, kita bisa melakukan pembenahan-pembenahan dengan gaya-gayanya auditor. Nah, kurang lebih kayak gitu Mas Reddy. Oke, Pak David, ini kayaknya materinya sangat menarik, Pak. Gitu ya, dan ini Iya. nggak semua orang mempunyai skill untuk mengaudit. Nah, jadi buat Bapak Ibu nih yang sekiranya ingin mengetahui audit budaya di lembaga kita ini apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, nanti kan dari situ kita akan menemukan case-case masalahnya dan kita juga bisa memberikan solusinya. Kurang lebih seperti itu yang Pak David kan di tanggal 24 Agustus ya di jam 2 sampai jam setengah 5. Oke, nah kemudian Pak David ini ada pertanyaan juga nih di kolom chat dari Ayu Musrifa. Katanya bingung tapi orang-orang yang belum berubah mindsetnya. Artinya masih gitu-gitu aja. Nah mungkin gimana nih Pak caranya untuk bisa mengubah mindset orang yang susah gitu untuk diajak berubah? Boleh Pak David dibantu. Oke, thank you. Jadi kalau tadi yang penanya gitu ya, saya nggak tahu posisi jabatannya apa. Kalau memang posisi jabatannya adalah sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, ya kan, atau sebagai pemimpin lembaga pendidikan, ya di madrasah atau di mana Bapak Ibu berada gitu ya. Saya menyarankan change your culture, ya kan, ubah budayanya, gitu. Kalau dengan mengubah budaya itu, artinya seperti ini Mas Reddy, kita ubah atmosfernya Mas Reddy. Oke. Ketika atmosfernya berubah, pasti yang tinggal di dalam itu adalah orang yang memang menghirup oksigen yang ada di situ, seperti itu. Jadi kalau kita ubah atmosfernya, ya, artinya yang akan betah ya nanti yang mereka memang yang sepaham dengan kita, seperti itu. Ya tadi kalau bicara tentang mindset gitu ya, itu pasti kita mesti lakukan perubahan dari apa yang masuk ke pikiran gitu ya, apa yang masuk ke pikiran. Contoh ya, ini biar lebih gampang ya. Contohnya adalah tentang apa misalkan tentang kedisiplinan, ya kan? Pak, itu orang ya udah dikasih SP 1, 2, 3 malah nantangin, ada SP 4 nggak gitu. Ya kan gitu. Koleksi SP ya Pak ya? Iya. Padahal orangnya pinter Pak, ya kan? Jago ngajarnya gitu ya, disukai sama murid-murid gitu kan ya, termasuk guru idola gitu ya. Tapi nggak disiplin Pak. Masuk seenak-enaknya. Disuruh jam 7, tetap masuknya datang jam setengah 8, hampir-hampir jam 8 gitu kan ya. Pasti guru pengganti dulu yang masuk gitu kan. Nanti dia datang terus minta maaf, ya kan kayak gitu. Saya bilang ya harus ada
ada yang namanya dua sisi ya. Dua sisi dalam pedang itu kan selalu ada dua sisi, Mas Redi. Oke. Ya, kita ada yang namanya kasih gitu ya. Tapi kita juga ada yang namanya kedisiplinan atau yang namanya juga yang disebut juga hukum gitu ya. Jadi tetap kita mengasihi dia, ya kita tetap mengasihi dia, tapi tetap harus hukum tetap berjalan seperti itu. Apalagi kalau dia sampai bilang, wah nggak ada ya SP4, wah itu mau nggak mau, suka nggak suka ya kita harus lakukan sanksi yang memang bukan hanya sekedar teguran saja, gitu kan ya. Itu bisa juga dengan ya dirumahkan tanpa gaji misalkan. Ya seperti itu kan ya. Nah, Jadi sehingga itu kita mm, memberi sanksi punishment gitu Pak ya, yang bisa dilihat secara langsung sama rekan lainnya. Kalau sudah ada contoh, biasanya exactly. mereka baru akan rubah gitu mindsetnya. Betul, betul. Nah, Oke, itu oke. karena saya dapat di beberapa kasus ya, di beberapa sekolah juga seperti itu. Ya kan? Dan itu jumlahnya nggak banyak kok Mas Redi, hanya 2-3 orang saja seperti itu. Jadi ya sebagai pemimpin lembaga, sebagai kepala sekolah gitu ya, kita jangan 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 jadi apa ya, jangan juga terlalu mengasihani gitu ya. Kasihan Pak, dia anaknya banyak gitu ya. Waduh, istrinya nggak kerja Pak, dia tulang punggung keluarga. Ya, tapi ya tidak mau berubah ya harus ada juga lah hukumnya yang harus diemban. Kurang lebih kayak gitu Mas Redi. Oke, siap Bu. Ayo, gimana nih? Kira-kira sudah terjawab atau mungkin masih ditanyakan? Boleh masih di kolom chat ya Pak David. Nah, kemudian ini ada Yes, thank lagi you Bu Ayu. pertanyaan Hmm, dari Bu Arida nih. Pak dan Mas Fedi izin bertanya nih, ya apa Bu. saja tips untuk kerja WFH yang sehat? Dalam artian secara mental dan tubuh, Pak. Terima kasih. Oke. Ah, ini kalau ini saya pesan dari istri nih, Mas. Wih, Ya. apa tuh, Pak? Kalau WFH itu harus mandi juga. Jangan nggak mandi. Setuju, Pak. Itu yang saya lakukan di WFH. Sebelum kerja, pasti saya harus mandi. Karena itu pengaruh Iya, banget ke pikiran. Itu bakalan males, betul. pusing, tapi kalau udah mandi, itu bakalan enak. Betul, betul, Lalu, betul. apa lagi nih, Pak? Setelah itu. Terus dia juga bilang, jangan pakai kaos, ya kan? Maksudnya Oke. pakailah baju kerja, gitu kan ya? Oke. Ya, saya Berarti jujur kita ya, saya juga ya pakai ber ya bawahan ya, saya pakai celana pendek karena juga panas gitu ya. Tapi setidaknya eh, tetap baju kerja gitu ya. Dan yang ketiga adalah on cam, dipaksakan on cam. on cam Saya kalau tahu ada pas juga, lagi hmm, meeting nih Pak, tapi kalau di luar meeting, oh kalau di luar meeting ataupun apa ya, seperti saya juga kan suka ya Mas Redi ya, kita lakukan webinar, kita lakukan training, dan saya sangat appreciate sama orang yang buka kamera, ya kan? Dengan artinya demikian dia membuka open to communication, Mas. Dia open to communication. Tapi ketika kita lihat cuma gambarnya doang, kita nggak tahu dianya sedang lagi masak kah, lagi ngapain, walaupun mungkin fotonya cakep ya, seperti itu. Nah, tapi ketika apa namanya dia open to dia open kamera, kalau saya menangkapnya adalah dia tuh open to communication. Dia mau untuk apa namanya memiliki hubungan dua arah. Seperti itu sih, Mas. Very very simple tapi saya oke. bilang powerful. Tiga hal tadi. Berarti ya saya simpulkan yang pertama tadi harus mandi dulu sebelum kerja, itu ya Pak ya. Ya, Terus yang kedua kita betul. tetap berpenampilan seolah-olah kita memang sedang bekerja di kantor. Dan yang ketiga, Siap, jika betul. memang sedang mengadakan meeting, itu kita harus on cam. Ya, Oke, ada lagi Pak untuk betul. tiga? Yang keempat ya tetap dengan apa ya? Tetap gini. Esensi bekerja itu jangan sampai nggak apa namanya berubah. Ya Oke, walaupun kan kita hanya berpindah tempat gitu ya. oke. Tapi tetap aja kita ada di dalam satu tempat gitu kan ya. Tempatnya aja yang berubah ya di rumah atau di mana gitu. Tapi esensi bekerjanya itu jangan sampai kita apa namanya jangan sampai hilang. Misalkan ketika sedang ada yang presentasi gitu ya, menyampaikan laporan gitu kan ya. Kalau kita ada di meeting, di big meeting kan, wah kita tetap tuh Mas dengan agenda kerja kita catat kan.
Walaupun bukan divisi kita atau bukannya bidang kita yang presentasi, tapi tetap kita tuh nyatet gitu. Mungkin Oke. ada nanti yang kita bisa kasih masukan, atau ada yang kita mau tanyakan gitu kan, kita catat. Nah, di WFH pun harusnya seperti itu. Esensinya jangan sampai berubah. Ah, itu mungkin, Mas. Oke, siap. Intinya esensi kita kerja di rumah jangan sampai berubah seperti kita di kantor ya Pak ya. Kadang memang saya Yes. juga di rumah suka ada aja hawa-hawa Pak. Itu Eh, bantal, kasur, narik-narik, ayo ready tidur lagi. Nah, hal seperti itu mungkin yang tadi belum dilakuin apa ya, yang belum mandi, terus baju juga masih iya, belum iya, iya. pasang gitu ya, belum sarapan. Iya, iya. Baik, 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 baik. Oke, Kalau mungkin saya Bapak makanan, Ibu, Mas. oh Kalau saya makanan. makanan, cemilan itu jangan sampai hilang. Tapi memang di tempat, walaupun di waktu offline juga, tetap ada juga sih, di meja meeting itu ada makanan. Untungnya seperti itu. Oke. Untuk menambah booster ya Pak ya, booster. Booster, betul. Betul. Oke, ada lagi mungkin nih Bapak Ibu yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup karena nggak kerasa Pak, udah sejam ini. Oh iya, Mas, ya Allah. Ngobrol-ngobrol santai nih Pak, kita dari jam 4 sekarang udah mau jam 5 aja, luar biasa. Kalau Iya, ngobrol santai, besok mengingat sudah weekend nih, waktunya istirahat ya. Luar biasa. iya, iya, iya. Oke, kemudian ada lagi nggak Pak, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, hal positif gitu yang bisa kita Iya. ambil dari perubahan pandemi ini Pak? Yes, saya melihat begini, kita sudut pandang ya Mas ya. Ini mungkin poin yang tidak bisa dilupakan adalah sudut pandang kita. Tadi kan kita sudah bicara tentang ada dangerous, ada opportunity gitu ya. Oke, Nah, ini sangat-sangat mendasar, fundamental, tapi ini sebenarnya adalah kunci utama kita ya. Ketika melakukan satu perubahan, satu shifting gitu ya, kita harus punya cara pandang yang benar, ya, sudut pandang dan cara pandang yang benar. Ah, seperti itu. Nah, ini mungkin sederhana kedengarannya, tapi begini ya, ketika banyak sekali orang sekarang yang akhirnya sekarang kembali lagi offline, onsite gitu ya, eh, back to the apa reality gitu ya, tapi lupa kalau sebenarnya dunia ini sudah berubah seperti itu. Jadi masih pakai gaya lama, Mas. Seperti misalkan contoh lagi ya, di sekolah. Masih akhirnya ngajarnya tetap dia di depan, ya kan? Di whiteboard, dia tulis, tetap dia, apa namanya, dia pakai marker gitu kan ya, asik sendiri gitu kan ya. Padahal lupa, ada murid-muridnya, tapi ada juga yang pakai kamera, Mas. Gitu ya. Ya masih hybrid juga ada gitu kan ya. Jadi saya melihat gitu kan, anak saya juga begitu. Akhirnya yang di rumah nggak dengar mas suaranya dia, ya, karena lupa. Rupanya mic-nya tuh di belakang mas. Jadi dia ngomongnya kekecilan, ya kan. Kalau yang di dalam kelas mungkin dengar, tapi yang di rumah nggak dengar. ya. Akhirnya yang di rumah akhirnya nonton YouTube mas, nonton TikTok, ya kan. Akhirnya begitulah, karena dianggap nggak diperhatiin. Nah, ini yang saya bilang bahwa dia tuh nggak melihat, dia nggak melihat satu perubahan dengan cara yang benar. Nah, seperti itu. Ya, semestinya dia harus make sure, ya, walaupun ada yang di kelas, ada yang di rumah, dia harus make sure yang di rumah pun harus terdeliver dengan baik dan benar. Pembelajaran itu harus sampai dengan benar juga, walaupun ada di rumah. Seperti itu. Dia Baik, caranya adalah baik. dia memastikan benar-benar sebelum running ya kan dia harus pastikan ya kan kalau perlu satu-satu dites dengar nggak suaranya mana mukanya apa segala macam ya nggak apa-apa dilakukan kebiasaan-kebiasaan gitu kan ya. Kebiasaan-kebiasaan eh, apa check and recheck dulu sebelum memulai pembelajaran ya nggak apa-apa juga. Oke, siap. Nah, tadi udah cukup banyak juga ya Pak ya, berarti pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian mungkin saya bisa simpulkan Pak dengan tema Ya, pada sore hari ini, gitu kan, terkait perubahan positif dan negatif dari budaya after pandemi ini. Yang pertama, itu pastinya ada yang namanya dangerous sama opportunity. yes, Nah, yep, untuk bisa mengubah perubahan tersebut yang pastinya kita harus memiliki 3 tahapan.
Pertama, Ya, merubah mindset, ya Pak ya. Kemudian setelah merubah yes, mindset, kita akan mempunyai sebuah kebiasaan baru. Nah, yang kebiasaan baru ini akan mengubah lagi menjadi karakter baru dalam diri kita. yes, Nah, setelah itu, betul. pastinya tadi juga ketika kita memiliki pekerjaan yang hybrid, gitu ya Pak ya, mau online, Ya, offline, itu kita harus bisa bersikap seolah-olah memang kita sedang berada di kantor. Gitu. Jadi kalau lagi di yes, rumah, otomatis kita harus mandi, lalu kita harus berpakaian rapi dan juga harus on cam. yes, Nah, jadi mungkin hal-hal detail kecil mungkin yang kita lupakan itu yang harus kita ingat lagi apa ya untuk bisa menjaga kebiasaan perubahan yang mungkin negatif menjadi positif dan yang sudah positif tetap menjadi positif gitu ya Pak. yes, betul. Oke, nah mungkin ini yang terakhir Pak. Ada pertanyaan nih dari Bu Jenny. Menurut Bapak, Oh, halo Bu tahap Jenny. Ya, apa yang harus dimiliki guru sekarang setelah melewati masa pandemi ini? Karena seperti tadi Bapak bilang, tidak bisa balik ke masa sebelum pandemi. Oke, berarti bekal untuk guru nih Pak. Seperti apa setelah pandemi Pak? yes. Thank you, Bu. Nah, jadi make sure bahwa tim daripada Bapak dan Ibu memang mereka sudah ada di tahapan mana. Seperti itu. Artinya begini, Mas Reddy. Apakah mereka sudah di tahap berubah atau belum? Ah, seperti itu gitu ya. Atau mereka akan wah bersorak-sorai gitu kan ketika kembali onsite ya, kembali offline gitu kan ya. Akhirnya yang lama-lama maksudnya di saat-saat pandemi yang positif-positif akhirnya udahlah ditinggalin lagi. Kita balik lagi dengan cara yang lama kan kayak gitu. Ah, ini harus di make sure dulu, Bu. Ya kan? Setiap personalnya memang makan waktu, ya kan? Memang makan waktu. Tapi ini sangat-sangat apa namanya penting sekali. Karena kembali lagi kita kan berhadapan dengan manusia, Mas, bukan kepada mesin. Kalau Ya, kepada mesin kita bisa tinggal reset ya kan, ganti program ya kan langsung. Tapi kalau namanya manusia kita harus ya kita dengan berbagai cara lah untuk dia bisa sefrekuensi sama kita. Ya, jadi kita pertama adalah memeksurkan. Lalu yang kedua, ya tadi ya, seperti hal-hal positif yang tadi kita belajar 2 tahun ini, itu jangan lupa Mas, itu di list, itu dibukukan, gitu kan ya, itu didokumentasikan dan terus dilakukan. Seperti itu. Jadi jangan dimasukkan ke dalam apa namanya lemari gitu kan ya, tapi tetap lakukan, gitu ya. Saya bersyukur gitu ya. Ini satu kesaksian gitu ya. Anak saya sekarang lagi hobi sekali dia tuh mencari ini Mas, mencari pertandingan-pertandingan online ya. Dia suka sekali dengan ilmu sosial, IPS, dia cari ya kan yang ada apa namanya festival-festival yang diadakan oleh sekolah-sekolah gitu kan ya. Karena sekarang juga walaupun sudah after pandemi ya, tapi dia nggak melupakan. Waktu pandemi itu dia suka, ya kan? Dan itu terus dia cari. Kenapa? Ya ini ada kenapanya, ada why-nya. Why-nya adalah begini. Jadi di keluarga besar kami itu ya ada yang saat ini itu ponakan itu yang dapat beasiswa 100%, ya kan? Ke India, ya kan? Wah itu jadi penyemangat nih buat adik-adiknya yang lain ya kan. Dan dia menyarankan ya kan buat adik-adiknya, sepupu-sepupunya, ayo ikut nih, perbanyak sertifikat ya kan, perbanyak itu piagam-piagam gitu kan, dari apa namanya ajang-ajang inilah online gitu kan, karena itu yang akan juga dilihat nanti oleh si pemberi beasiswa. Wah, jadi hal tersebut ya, akhirnya membuat dia jadi jadi semakin meningkat lagi untuk melakukan tanding-tanding seperti itu. Jadi yang kedua tadi yang saya katakan adalah jangan kita lupakan hal-hal yang positif yang kita sudah raih selama 2 tahun setengah di saat pandemi, ya. Dan yang ketiga yang nggak kalah pentingnya adalah perubahan bukan hanya tentang perubahan dari personal ya Mas ya, tapi perubahan secara institusi.
Nah, inilah yang kita akan belajar, Mas. Nanti hari Kamis itu saya akan ngomong gimana caranya kita mengaudit audit budaya ya, satu institusi sehingga itu bisa bergerak nanti ke arah yang memang arah yang baru ya di zamannya after pandemi itu. Demikian, Mas. Oke, baik Pak David, terima kasih. Berarti intinya dari pertanyaan Bu Jenny, kita tidak boleh melupakan hal positif yang sudah didapatkan 2 tahun setengah, dan caranya adalah dengan Yap, mencatatnya Pak ya, agar tidak lupa. ya. Oke, baik Pak David, karena mungkin ini waktu juga sudah menunjukkan pukul 17.03 ya Pak ya. 1 jam ya ternyata sudah melakukan live, nggak terasa Pak, bener. Itu ada Mungkin satu lagi nanti, tuh, Mas, yang nanya tuh. oke Masih boleh. sempat nggak? Terakhir ya, boleh. Oke. Dari Bu Eka, katanya untuk menaikkan mood Oh ya, baik, Kak. yang sering roller coaster ketika pandemi ini, apakah ada tipsnya Pak? Biar nggak swing mood gitu ya, mood swing Pak. Oke. Oke, thank you. Bu, ini Bu Eka ya, ngomong-ngomong tentang roller coaster. Saya paling seneng, Bu. Naik naik satu wahana ya, kalau ke Dufan ya Mas Redi ya. Itu saya Ya, nggak mau yang nggak memacu adrenalin saya itu saya males, Mas. Jadi pastikan dulu ya kan Ibu tadi ya, seneng nggak? Iya, ya kan kalau terpacu adrenalinnya gitu kan ya. Karena begini, mungkin ini jawaban terakhir ya Mas ya. Thank you ya oke. Bu Eka ya. Ini satu jawaban terakhir. Namanya seorang pelancar Mas. Oke. Ya mungkin Mas Redi ya kalau lagi di pantai pasti ya kalau yang pantainya mungkin pantai Jakarta mungkin nggak dapat ya. Tapi pantainya seperti di Bali gitu ya, yang Ya, ombaknya tuh gede-gede gitu ya. Yang ditunggu oleh seorang pelancar itu adalah the big wave. oke. Nah, disitulah dia akan mendapatkan satu kepuasan, adrenalin. Jadi kalau saya mau katakan kepada Ibu Eka gitu kan, don't worry about roller coaster gitu ya. Nah, malah semestinya pastikan Ibu dan seluruh tim itu ya, itu enjoy the process. Ya kan? Menikmati dengan yang namanya swing-swing tadi ya. Ketika swing ke kanan, swing ke kiri, enjoy nggak dengan hal tersebut gitu ya. Ketika kita misalkan saya mendapatkan kabar nih kemarin ya, miris lah Mas. Ada satu sekolah di SMP di Pangkal Pinang ya, di Pulau Bangka itu ya, selama 2 tahun setengah tidak mendapatkan satu penambahan murid baru loh Mas. Bayangkan Oke. ya. Tapi kalau kita mau kita ubah cara pandang kita, coba ya. Kita nggak melihat, waduh tambah-tambah intake harusnya ya kan, biar kita bisa dapat revenue gitu kan ya. Tapi kalau kita geser cara pandang kita, mungkin dengan apa? Oke, sekarang jumlah murid saya memang sedikit, tapi saya bisa memberikannya lebih lebih all out lagi, sehingga kualitas saya ya bisa didapat oleh anak-anak itu secara utuh. Bahkan kalau jumlahnya banyak kan akan terpecah-pecah, Mas ya. Seperti itu. Nah, ini kan satu hal yang kalau digeser aja sebenarnya itu sangat signifikan berubahnya, Mas. Nah, Oke. kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab Berarti ya, Bu itu Eka. Bu Eka enjoying the process gitu ya. Nah, jadi nikmatin prosesnya karena kita nggak tahu ke depannya akan terjadi seperti apa. Mungkin yang kita anggap sekarang buruk, tapi itu malah akan menjadi yang baik gitu ke depannya. Seperti itu kurang lebih ya, Pak Yes, David ya. Oke, yes. kalau misalnya sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin terima kasih banyak nih Pak David atas sharing-sharing, ngobrol santainya di Jumat sore Sama-sama. pekan ini. Semoga Yes. nanti Bapak Ibu yang memang ingin lebih tahu untuk terkait audit budaya dalam membangun dan meningkatkan kinerja lembaga pendidikan, kami tunggu di hari Kamis minggu depan, tanggal 25 Desember, pukul 2 hingga pukul 17.30. Untuk informasi lengkapnya, biasanya nanti akan saya share kembali Bapak Ibu melalui grup-grup ataupun media sosial. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu yang sudah join nih di follow ya Pak ya. Untuk Instagram kita ada jaringan IDN dan juga Edunation. Gitu. Karena biasanya di Ya. sini kita akan banyak sharing-sharing informasi yang mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu terkait edukasi. Oke, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya Redi dari tim jaringan IDN dan juga Pak David dari L-Edu mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika pada saat diskusi tadi kita ada salah-salah kata.
Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Reddy. Thank you, Pak Sehat, David. sukses selalu. Sukses selalu. Siap. Yuk, salam buat teman-teman di sana. Siap, Bapak.